Sepanjang kita beragama, pernahkah kita merenung apa sebenarnya alat utama kita dalam memahami dan menjalani ajaran Islam? Apakah itu Al-Quran, hadis, fikih, atau kitab-kitab? Kita akan membahas sebuah pandangan yang mungkin akan mengubah perspektif kita. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa alat utama kita sebagai seorang muslim adalah Al-Quran, hadis, syariat, fikih, atau kitab-kitab tebal. Padahal pandangan ini perlu kita luruskan. Alat utama kita, pondasi dasar kita adalah akal kita, pikiran kita. Mengapa demikian? Karena Al-Quran dan hadis itu bukan subjek. Subjeknya adalah akal kita, pikiran kita, logika kita, dan kemampuan analisis kita. Al-Quran dan hadis adalah bahan, pedoman yang Tuhan berikan untuk kita olah, kita pahami, dan kita terapkan dengan menggunakan akal kita. Tanpa akal, bagaimana kita bisa menafsirkan, bagaimana kita bisa memahami konteks, atau bahkan bagaimana kita bisa membedakan mana yang relevan untuk situasi saat ini. Jadi jika kita berbicara tentang pendidikan Islam nomor satu, itu adalah penggunaan akal. Islam sangat menjunjung tinggi peran akal. Coba kita perhatikan Al-Quran, ada begitu banyak ayat yang secara eksplisit mendorong manusia untuk menggunakan akal dan berpikir. Frasa seperti afala takilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian merenung? Kutipan ayat tersebut berulang kali muncul dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Baqarah ayat 44, Yunus ayat 16, Al-Anfal ayat 22. Ini bukan sekedar ajakan, tapi sebuah penekanan yang begitu kuat. Tuhan ingin kita menjadi hambanya yang cerdas, yang tidak hanya menerima secara buta, tetapi yang mampu mengolah informasi, serta mempertanyakan dan mencari kebenaran dengan penalaran yang sehat. Akal adalah karunia terbesar yang membedakan kita dari makhluk yang lain, dan Islam memerintahkan kita untuk mengoptimalkannya. Konsep ini bukan hal baru, justru banyak cendekiawan muslim kontemporer yang menekankan pentingnya akal dalam memahami Islam di era modern. Salah satunya adalah Profesor Dr. Nurholis Majid atau yang akrab disapa Cak Nur. Beliau selalu mendorong umat Islam untuk berpikir kritis, kontekstual, dan tidak terpaku pada formalitas semata. Bagi Cak Nur, Islam adalah agama yang rasional dan progresif. Kemudian ada juga Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang mufasir terkemuka yang dalam karya-karyanya selalu mengajak kita untuk memahami Al-Quran dengan kedalaman akal budi, mempertimbangkan berbagai dimensi makna dan tidak tergesa-gesa dalam menafsirkan. Beliau menunjukkan bagaimana Al-Quran adalah sumber inspirasi yang kaya bagi akal yang mau berpikir. Mereka menegaskan bahwa akal bukanlah musuh iman, melainkan jembatan untuk memahami iman secara mendalam dan relevan. Lalu apa implikasi praktisnya bagi kita? Pertama, kita harus selalu berusaha memahami dalil-dalil agama dengan akal sehat kita, bukan hanya sekedar menghafal. Kedua, kita harus terbuka terhadap diskusi dan perbedaan pandangan, karena akal manusia bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda. Ketiga, kita harus tetap belajar, menelaah, dan mempertanyakan agar pemahaman kita tentang Islam semakin mendalam dan tidak kaku. Menggunakan akal berarti kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup, bukan sebagai dogma yang mematikan pikiran. Kita menjadi seorang muslim yang cerdas, reflektif, dan adaptif terhadap tantangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai inti Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.